Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah kelanjutan dari pembahasan saya sebelumnya yang belum saya dapatkan nomor satunya. Ini langsung 24 ya sebelumnya ya. Sekarang sudah saya dapatkan nomor satunya. Sebelumnya yang belum subscribe silakan subscribe ya. Klik like, subscribe, and share. Ini adalah kelanjutannya. Kita cari nomornya. Ini nomor 1. Akhirnya ada yang memberikan saya soal yang masih rumpang ya, belum saya kerjakan. Kita kerjakan nomor 1 ya. Beberapa benda berada dalam zat cair seperti gambar. Ya, ini yang massa semakin besar semakin tenggelam. Ya, pilihannya adalah berdasarkan posisi benda, perkirakan zat cair yang ada di 1, 2, 3. Ya. Ini adalah zat cairnya yang jelas. Zat cairnya misalnya 1000, berarti yang paling terapung ini yang paling kecil. Yang nomor 2 harus yang paling kecil. Nah, di sini 1000, yang paling 2 ini paling kecil. Ya, yang 2 dan 3 enggak boleh sama. 3 lebih tenggelam, ya. Di sini 300 ini mungkin ya. Jadi ini 450, terus ini lebih tenggelam lagi 700 yang nomor 1, ya. Nah, bendanya 900, cairannya 900 ini yang paling cocok. Jadi intinya cairan pasti rho-nya paling besar, ya, rho zat cair karena terapung, ya. Jadi rho benda 1 lebih zat cair ini masih lebih besar dari rho benda 1, dan yang paling kecil adalah 2. Jadi yang rho benda 3 berada di sini, terus yang di sini ada rho benda yang paling ringan ya, rho benda 1, rho benda 2. Jadi terapungnya yang paling banyak. Oke. Jadi C adalah sebagai jawaban. Yang paling kecil harus benda 2, yang paling terapung. Ya, kalau ini salah juga. Jadi yang C yang paling benar. Kita lanjutkan saja di bawahnya. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri bintang. Bintang seperti itu matahari ya, contohnya bintang matahari. Matahari. Kalau Merkurius, Venus itu bukan bintang tapi planet ya. Matahari. Matahari ya. Memancarkan cahaya sendiri, benar. Melakukan gerak revolusi, tergolong benda gelap, terjadi reaksi nuklir pada intinya, betul ya. Reaksi yang terjadi adalah reaksi fusi ya. Oke, jadi yang benar adalah 1 dan 4. 1 dan 4 itu apa? Nah, yang C. Kita akan lihat nomor 3. Karakteristik jaringan pada daun yang berfungsi sebagai tahap fotosintesis adalah tersusun oleh sel-sel yang memiliki apa? Memiliki banyak klorofil dan tersusun rapat, banyak stomata, yang jelas banyak klorofil ya. Stomata ini mulut daun ya, dan berklorofil ya. Vakula besar dan banyak klorofil, ruang antar sel dan sedikit klorofil. Ya, yang paling benar ini. Jadi karakteristik dari daun tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis ya, ini adalah banyak stomata dan berklorofil. Stomata biasanya di bawah, tapi tidak harus ya. Di sini adalah misalnya irisan ya. Ya, ini bagian kulit daunnya, kutikulanya, biasanya selaput lilin ya. Biasanya di atas ini adalah selaput lilin dulu. Nah, jaringan palisade ini adalah jaringan yang banyak mengandung kloroplas. Di dalam kloroplas banyak klorofilnya. Nah, di bawah ini paling banyak ya. Terus kemudian di sini jaringan spons, sini juga banyak. Terus di sini biasanya ada jaringan pengangkutnya. Nah, stomata biasanya di bawah sini. Nah, ini tempat masuk keluarnya udara ya. Yang masuk apa? CO2, yang keluar O2. Ya, tempat terjadinya fotosintesis di sini kebanyakan. Juga di jaringan spons di sini ya, bunga karang ya, paling banyak di palisade ya. Intinya daun ini mengandung ini, stomata mulut daun ini untuk keluar masuknya udara, dan klorofil untuk menangkap energi sinar matahari ya. Kita lihat nomor berikutnya. Ini perhatikan gambar berikut. Benda yang masanya 1200 gram ya, ini adalah massa, mengalami jatuh bebas dari ketinggian A
pada gravitasi nilai gravitasinya 10 meter per sekon, maka besar energi kinetik di posisi B ya adalah ini masanya ini dalam gram kita jadikan kilogram. Masa sama dengan 1,2 ya 1200 bagi 1000 ini ya. 1200 dibagi 1000 kemudian ini dalam kilogram. Jadi 1,2 kilogram. Nah, untuk menghitung energi apa ini? Besar energi kinetik ya, benda di posisi B. Ya. Benda di posisi B EK ya. Yang dihitung adalah EK-nya. EK di posisi B. Ya, kita menggunakan kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik di sini ya sama dengan energi mekanik di sini sama dengan energi mekanik di sini. Ya, energi mekanik di sini adalah EK ditambah EP. Karena di sini belum ada kecepatan, EK murni adalah EP. Ya, EK-nya masih 0 di sini. EP-nya ini adalah MGH. MGH. H-nya adalah ketinggian dari sini ke sini. Ya, dari sini ke sini. Ketinggian dari sini ke sini. Nah, saya gambar. Nah, ini adalah H. Oke. Ini adalah H. Kemudian awal baca H gitu aja ya. Kemudian waktu di sini ya posisi di sini ini EM2. Di sini ada EK, ada EP juga, tambah EP juga. EP-nya misalnya EP-nya di sini EPB. EPB. Di sini EK juga di posisi B ya. Padahal EM1 sama dengan EM2. Saya kerjakan warna biru. Ya, EM1 yang ditanya adalah energi kinetik di B ya. Jadi EM1 itu sama dengan EM2 padahal EM1 adalah MGH ya, MGH di posisi A, MGHA gitu aja lah, MGHA ya. EM1 sama dengan EM2, EM1 adalah MGHA, jadi ini MGHA. EM2 adalah yang ditanyakan EKB, EK dari B ini yang ditanyakan, ditambah EP di B, ya, MGH di B, ya. Ini saya yang ditanyakan kan ini ya, berarti energi kinetik di B ini sama dengan MGHA dikurangi ya, ini pindah ruas ke gini ya, MGHB. Ini saya geser dikit, MGHB. Jadi energi kinetik di B adalah MG dalam kurung HA dikurangi HB. Oke. Masanya tadi 1,2 dikali gravitasinya adalah 10, ketinggian di A adalah 20 ya. Ini 20, MGHB, HB ini tingginya adalah 5. Ya, ini adalah HB. Ini HA-nya 20 ini. Ya, jadi 20 dikurangi 5. Dikurangi 5 sama dengan 1,2 kali 10 adalah 12 dikalikan 15 berarti ya. Ini 180, lihat ini 12 kali 15 ini. Kita hitung pakai kalkulator aja. Kita tunggu loading ya. 12 kali 15. 12 ya dikali 15. Nah, ini sama dengan 180, betul ya. 180 Joule. Kita lihat option 180 mana? Nah, ini yang B ini. 180 Joule. Oke, kita kerjakan soal berikutnya. Di sini. Oke, beberapa penghambat ya. Hambatan ya, bisa kita baca juga, penghambat atau hambatan dirangkai dan dihubungkan dengan sumber tegangan yang sama seperti gambar. Ya, pertanyaannya adalah rangkaian dengan arus I terbesar dan terkecil berturut-turut adalah kita hitung I terbesar dan I terkecil. Oke. Untuk rangkaian pertama ini sumber tegangannya belum diketahui. Yang jelas
Yang jelas kita akan berikan rumus V itu sama dengan I kali R. Ya, maka I sama dengan V bagi R. V-nya adalah sama. Jadi I terbesar kalau R-nya terkecil. I terbesar ini kalau R-nya terkecil. R terkecil. R total maksudnya ya. I terkecil saat R terbesar. Karena I dan R ini adalah berbanding terbalik. Semakin besar R, I-nya semakin kecil. Semakin kecil R, I-nya semakin besar dengan V yang sama. Ya, kita lihat ini rangkaian penggantinya. Ini 30, ini 33, ini 33. 3 dengan 3 kalau digabung akan menjadi 6 ya. Ini kan secara seri. Jadi ini adalah 6 ya. Terus yang bawah 3 tambah 3 6 juga. Ini digabung menjadi 6. Ya. Rangkaian paralel ini 6, ini 6 nanti jadi separuhnya. Ya. Jadi rangkaian paralel 1 per RP adalah 1 per 6 tambah 1 per 6 ya. Nah, seperti ini. Ya, maka akan menjadi 2 per 6. Ya, jadi RP-nya akan menjadi 6 per 2 ya. 6 per 2 sama dengan 3. Ini nanti jadi 3, terus ini ditambah 3. Ya. Baru ini ada V-nya ya. Ini ada V-nya, terus kemudian dihubungkan. Jadi ini kalau di rangkaian penggantinya ini jadi 3. Ya, ini jadi 3. 3 diseri dengan 3, ini akan menjadi 6 ya. Jadi seri 3 dengan 3, ini 3 diseri, ini totalnya akan menjadi 6. Di sini ada sumber tegangannya, di sini akan menjadi 6. Jadi ini R totalnya ini adalah 6. Kalau yang sebelahnya kita lihat, sebelahnya ini R totalnya kita lihat berapa. Ini nggak kelihatan sayangnya ya. Kita zoom lagi, tetap nggak kelihatan. Ini berapa ini? Saya asumsikan saja ya, misalnya ini 3, ini kelihatannya 4, jadi ini kelihatannya 12 ini kelihatannya. Tapi nggak begitu jelas, anggap saja ini ya. Ini 4 apa 3 ini. Atau 4 dengan 4 dengan 12 ya. Anggap saja 3 dengan 4 dengan 12 ya. Jadi 1 per RP ya sama dengan 1 per 3 tambah 1 per 4 ya tambah 1 per 12. Saya nggak tahu yang benar yang mana ya. Angkanya nggak kelihatan, saya asumsikan saja ini ditambah semua saya jadikan 12 ya. Ini berarti 4 ya. Sepertiga adalah 4 per 12, seperempat adalah 3 per 12, per 12 adalah 1 per 12. Ini 4 tambah 3 adalah 7, tambah 1 8. 8 per 12, jadi RP sama dengan 12 per 8. Ini kalau saya sederhanakan, sama-sama bagi 4, ini 3 per 2, 1,5. RP sama dengan 1,5, 1,5. Ini lebih kecil lagi ya. Mungkin ini yang paling besar mungkin, tapi kita hitung juga yang lain. Ini saya nggak kelihatan ya, jadi saya asumsikan itu. Kita lihat yang lain juga rangkaiannya. Ini kelihatan ini 3. Saya nggak tahu ini berapa. Saya anggap 3 ini tadi ya. Ini tadi saya anggap 3, tapi angkanya nggak jelas. Dengan asumsi ini, hitungan yang tadi saya pakai. Ya, kalau ini saya asumsikan 3 juga ini tadi. Terus kemudian ini kelihatan ini 3, ini 2, ini 5. Jadi RS ya adalah 3 tambah 2 tambah 5. Ini kelihatan 5 ya. Ini adalah 10 ya. Nah, ini yang paling besar ini kelihatannya. Di sini ini 1, 6, 3. Nah, ini kelihatan juga. Ini 1, 6 dan 3 ini dicari RP-nya. Seper RP adalah 1 per 6 ditambah 1 per 3 ya, ini menjadi 1 per 6 ya, tambah 2 per 6, 1 per 3 bisa kita jadikan 2 per 6 sama dengan 3 per 6. Maka RP-nya adalah 6 per 3 yaitu 2. Jadi ini bisa saya gantikan dengan hambatan 2 ohm. 2 ohm tambah 1 ohm ini serinya adalah 3 ohm. Jadi total ya
Di sini R totalnya adalah 2 tambah 1 yaitu 3. Ya, ini 3. Oke. Sekarang kita akan simpulkan ya. Rangkaian dengan arus listrik I terbesar. Ya, I terbesar dengan R-nya yang paling kecil. Tadi R yang paling kecil adalah yang ini. Ya, cuma 1,5. Berarti yang 2. Ya, arus I terbesar yaitu rangkaian 2. I terkecil, R terkecil. Ya, dan rangkaian dengan arus listrik terbesar, kalau I terkecil ini R terbesar, ya. Ini R terbesar, radii adalah yang 3, ya. Rangkaian dengan arus I terkecil, R-nya yang besar ya. Ini yang besar. Ya, ini saya kasih panah ke atas. Rangkaian dengan arus listrik yang terkecil, sebentar. R terkecil, ini I terbesar kalau R-nya paling kecil. Ya, saya kasih tanda panah ke bawah. R terkecil, I terkecil itu R-nya yang paling besar. R-nya yang paling kecil tadi nomor 2 ini ya, 1,5. Ya, yang satu ini kan nomor 1 tadi R-nya 6 ya. Nah, ini I yang terkecil R-nya yang paling besar yaitu 3 ya. 3. Jadi 2 dan 3. Nah, ini ada C. Ya. Ini hitung-hitungan saya ini benar kalau asumsi saya juga benar. Ini saya ada angka-angka yang enggak kelihatan, ini saya asumsikan dengan 3 gitu ya. Dan seterusnya. Kalau ini kelihatan angkanya tadi 6, 3, 1. Ini yang enggak kelihatan dan ini. Kita akan lanjutkan nomor berikutnya. Perhatikan kunci determinasi berikut ya. Kunci determinasi untuk identifikasi hewan ayam. Ya, hewan ayam itu adalah apa? Kunci determinasinya. 1, memiliki tulang belakang. Ya, ayam memiliki tulang belakang ya. 1A. Ya, 1A. Kemudian kulit bersisik, kulit bersisik, kulit tidak bersisik. Yang jelas kulit tidak bersisik ya, itu kan berbulu. 2B. Ya. Tidak bersisik. 2B. Terus 3, tubuh licin dan berlendir, tubuh tidak berlendir. Jadi ini tidak kita pilih. Ini karena untuk amfibia dan reptilia. Ayam itu termasuk unggas, bukan amfibia, bukan reptilia. Jadi nomor 3 tidak kita pilih, tidak kita isi. Nomor 4, tubuh tertutup rambut, tubuh tidak tertutup rambut, tidak tertutup rambut, tapi tertutup bulu ya. 4B. Ya. Tidak tertutup rambut, tapi ini aves dan mamalia. Ini juga sebenarnya 4 enggak kita pilih juga ya. Aves itu golongan ikan ya. Aves itu ikan. Bukan, aves itu burung ya. Benar. Ini 4B. Kalau ikan itu kan Pisces ya. Aves ini 4B. Betul. 4B. Jadi ayam itu termasuk aves. Ya, bukan mamalia. Mamalia itu termasuk kucing ya, dan lain-lain. Kerbau itu mamalia juga. Jadi 1A, 2B, 4B. 1A, 2B, 4B. Nah ini 1A, 2B, 4B yang B. Ya. Ini sudah mentok. Ya, oke, kita scroll ke atas. Kita lihat kita memiliki apa di atas. Kita perhatikan, kita geser sedikit ke sini. Oke, 4 bandul perdana seperti berikut ini. Ya, bandul-bandul tersebut diberi simpangan dan diayunkan. Urutan bandul dengan periode getar terbesar hingga terkecil. Ya, rumus dari periode ya T ini adalah 2pi. Periode ini berbanding lurus dengan akar dari L. Ya, berbanding terbalik dengan G. Jadi semakin panjang L, semakin besar periodenya. Ya, kita lihat, kita fokus pada L-nya aja. Ini adalah periode besar. Bandul diberi simpangan, urutan bandul dengan periode getar terbesar. Jadi terbesar yang paling panjang. Ya, yang paling panjang mana? Ini 20, 25, 15, 35. Yang paling besar pasti yang 3. Ini 4 ya. Yang 35, 4. Kemudian ini kan 35. Kemudian disusul ini
Yang nomor 2. Yang dua ada 25. Terus 20 nomor 1 ya. 20 terus yang terakhir ini cuma 15 ya. Nomor 3. Ya. 4213. Kita lihat di mana 4213 adalah yang C. Kita lanjutkan ya, perhatikan data hasil percobaan di bawah ini. Kesimpulan uji coba makanan di atas adalah biuret itu untuk protein, lugol ini adalah untuk amilum, biuret ini juga protein, ini benedik untuk glukosa. Ya. Kemudian K, biuret, ya, warnanya apa? Warnanya adalah ungu. Nah, K ini mengandung protein ini, protein. Ya. Kalau biuret warna ungu akan ungu atau agak hitam gitu adalah K ini mengandung lemak. Ya, K mengandung protein seharusnya. Bukan ini. L mengandung protein. L itu lugol. Lugol ini adalah amilum, jelas enggak? Ya, bukan uji protein itu. M mengandung amilum. Biuret, enggak. N mengandung glukosa, benedik dan merah bata. Nah, yang benar yang N ini, yang D. Ya, N mengandung glukosa. Jadi benedik adalah uji glukosa, ya, ditandai dengan warna merah bata. Ya, jadi yang mengandung glukosa itu yang benar untuk uji benedik. Kita lanjutkan. Di sini ada sekelompok siswa mengadakan pengamatan pada sebuah kolam berikut. Hasil pengamatannya, kelompok biotik adalah kelompok yang hidup. Ya, biotik adalah makhluk hidup. Tanaman alga adalah makhluk hidup, ikan emas ini makhluk hidup, lele makhluk hidup. Yang makhluk hidup adalah 2, 4, 5. Ya, biotik yang hidup. 2, 4, 5. Nah, berarti yang B, ini yang hidup. Yang lain itu benda mati ya, nggak hidup. Nomor 11, perhatikan data pertumbuhan penduduk kota A dan B berikut. Pengaruh pertumbuhan penduduk kota A dan B yang ditimbulkan terhadap lingkungan jika luas kedua wilayah ini hampir sama. Luasnya hampir sama, apa efeknya? A, penduduknya kita lihat A dan B 120, ini 127. B lebih padat ya, dari tahun ke tahun. B ini 126, 130, 136, 143. Ini awalnya D, B lebih padat ya, dan ini turun ini ya. 2013 turun 123. Ini 141, 149, 163. Ya, kembali lebih padat lagi yang B. Ini 143, 120. Sungai di kota A lebih kotor dari kota B. Di sini B cenderung lebih padat dari kota A ya. Sungai di kota A lebih kotor. Biasanya lebih padat itu lebih kotor. Ya, di yang B seharusnya lebih kotor. Biasanya lebih padat. Biasanya loh ya. Seperti itu. Sampah yang dihasilkan di kota B lebih banyak daripada kota A. Ya, ini yang baru benar karena B ini lebih banyak penduduknya. Kualitas udara bersih B lebih baik. Enggak. Lebih buruk biasanya. Semakin padat semakin buruk. Tingkat pencemaran di kota B lebih rendah, enggak juga. B lebih tinggi. Jadi semakin banyak penduduknya, cenderung lebih banyak sampahnya, lebih banyak masalahnya ya. Cuman di sini sempat turun sebenarnya B ya, tapi naik lagi. Jadi secara umum B itu lebih menghasilkan sampah lebih banyak karena lebih padat. Nomor 12, perhatikan skema persilangan berikut ya. Di sini BBKK bulat kuning, berarti bulat kuning ini adalah yang dominan. Ini yang resesif, bulat kecil kuning kecil ya. Apabila F1, F2 ini B besar, B kecil, K besar, B kecil disilangkan dengan individu B kecil, K besar, persentase kemungkinan diperoleh tanaman biji bulat kuning. Bulat kuning adalah yang dominan, ya. Bulat kuning dominan. Ini gametnya BPKK adalah B besar, B kecil, ya. B besar, B kecil, gametnya seperti ini. B besar K besar, B besar K besar, B besar K kecil, B besar K kecil, ya, terus B kecil K besar, B kecil K besar, terus B kecil K kecil, ya. Jadi ini untuk induk yang pertama, gametnya saya tulis dulu, B besar K besar, ya, terus B besar K kecil, terus B kecil K besar dan B kecil K
K kecil. Ya, ini akan disilangkan dengan tanaman lain, ya, dengan gamet yang saya tuliskan biru aja di sini, biar enak membedakannya. Nah, gamet dari tanaman ini hanya ada dua, B kecil, K besar, ya. Terus hanya ini aja ya, B kecil K besar ya. Ini kali ini B kecil K besar, ini dengan ini B kecil K besar, ini B kecil K besar, ini dengan ini juga B kecil K besar, hanya satu gamet. B kecil B-nya B kecil ya. B-nya B kecil terus K-nya K besar. Jadi nanti ini adalah B besar B kecil K besar K besar, B besar B kecil K besar K kecil ya. Terus di sini B kecil K besar K besar. Di sini B kecil K besar K kecil ya, perpaduan dari duanya ini. Dan di sini yang diinginkan tadi adalah bulat kuning. Bulat kuning, pokoknya ada B besarnya pasti bulat dan ada K besarnya pasti kuning. Jadi ini adalah bulat kuning ya, ini juga bulat kuning, ada B besarnya, ada K besarnya ini. Kalau ini enggak bulat ya, kerut. Ini juga kerut karena B-nya semuanya kecil. Jadi yang diperoleh biji bulat kuning hanya 2 dari 4, berarti 50%. Ya, persentasenya adalah 2 dibagi 4 kali 100%. Ya, ini adalah 50%. Jadi yang B separuhnya. Oke, kita lihat di bawahnya. Di sini ada kertas lakmus berdasarkan tabel. Saya kembali jadikan tinta merah saja. Perhatikan tabel berikut berdasarkan tabel larutan yang bersifat garam. Ya, yang ditanya adalah larutan yang bersifat garam, yang netral berarti garam. Ditunjukkan merah tetap merah, biru tetap biru. Ya, lakmus biru jadi merah, ini enggak, ini adalah asam. Lakmus biru tetap biru iya, merah jadi biru, ini adalah basa. Ya, ini basa, ini asam ya, berarti lakmus biru tetap biru, merah tetap merah. Nah, ini adalah ciri-ciri dari ini juga biru tetap biru, merah tetap merah. Berarti larutan 3 dan 4 yang garam. Jadi garam itu kalau garam kuat tidak ada perubahan. Jadi 3 dan 4 ya. 3 dan 4 ini biru tetap biru, merah tetap merah. Ya, ini adalah nomor berapa, 14. Kita scroll lagi untuk cari nomor 15. Ya, di sebelahnya sini. Oke. Ini adalah cermin, benda diletakkan pada cermin datar ya. Nah, bayangan yang benar. Ini jarak bayangan ke benda ini harus sama. Ini benda ke cermin dan bayangan ke cermin harus sama jaraknya. Ini bayangan ke cermin terlalu jauh. Ini salah. Ini jaraknya ke cermin jauh tapi bayangannya kok pendek. Ini salah juga. Kalau ini jaraknya yang benar ini ya. Jarak dari sini ke sini, dari sini ke sini ya, yang D yang benar. Intinya jarak benda ke cermin itu harus sama. Kita lihat pundak sini ke pundak sini ke cermin dan cermin ke pundak sini sama. Pundak yang sini ke cermin dan pundak yang sini ke cermin itu jaraknya sama. Jadi ini yang pilihan terbaik. Kalau ini terlalu dekat, bendanya dekat cermin tapi bayangannya menjauh, ini salah juga. Oke. Perhatikan gambar berikut ini. Jika bagian P pada rheostat digeser ke arah A. Nah, P ke arah A berarti hambatannya mengecil. Ya, R-nya akan turun. Kalau R turun, maka I-nya akan naik. I-nya akan naik. I-nya akan naik. Karena R berbanding terbalik dengan I ya. I sama dengan I, ini maksud saya adalah I adalah V banding R, berbanding terbalik. Ya. Makanya lampu ya menjadi semakin apa? Nah, ini lampu. Ya, lampunya. R ini nanti ditambahkan secara skema seperti ini, ada baterai ya, di sini ada lampu ya. Ada lampu, terus ini ada R. Ya. Ya. Kalau R-nya ini diturunkan, semakin kecil ini R-nya ya, semakin kecil, maka R totalnya juga semakin kecil.
ya. Ini adalah R dari AP ya, RAP ya, semakin kecil R totalnya juga semakin kecil. Ini ada R lampu. Karena R-nya semakin kecil, I-nya semakin besar dan nyalanya akan semakin terang. Ya, bukan redup tapi terang. Kita cari yang semakin terang. Terang karena kuat arus yang melalui arus semakin besar, ya. Terang karena kuat arus yang melalui lampu semakin besar. Semakin kecil hambatan total, ya, arusnya ini akan semakin besar yang melalui lampu, ya, arusnya semakin besar. Oke, ini kita scroll ke bawah. Ini adalah gambar benalu ya. Perhatikan gambar interaksi antara dua jenis tanaman pada gambar tersebut adalah benalu dengan inangnya. Tumbuhan inang mendapat makanan salah, tumbuhan inang tidak dipengaruhi salah. Benalu menyerap makanan dari tumbuhan inang. Ini yang benar. Ya, ini adalah simbiosis parasitisme. Ya, ini adalah simbiosis parasitisme. Ya, kita lihat di bawah, perhatikan grafik produksi hormon berikut. Ya, ini adalah siklus menstruasi ya. Grafik produksi hormon pada siklus. Perhatikan grafik produksi hormon dan siklus ovulasi berikut. Pernyataan yang berkaitan dengan siklus menstruasi di atas. Ya, ini menstruasi yang A. Menstruasi pada minggu ketiga ya disebabkan oleh naiknya hormon FSH. Minggu ketiga ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Bukan FSH, LH dan LH seharusnya. Ovulasi pada akhir minggu kedua disebabkan oleh peningkatan hormon LH. Nah, ini LH-nya yang naik. Ya, terlihat di sini yang naik adalah LH. Ya, FSH juga naik. Ini FSH yang merah ini. Ya, cocok ini. Ini akhir minggu kedua kan berarti masuk minggu ketiga. Ya, ini yang cocok. Nah, ovulasi pada akhir minggu kedua disebabkan oleh peningkatan LH dan FSH. Ya, LH itu luteinizing hormone, FSH follicle stimulating hormone. Ini ini yang kuning ini corpus luteum ya. Timbulnya folikel ini di awal-awal ya, bukan di pas ovulasi ya. Oke, jadi yang B, ovulasi pada akhir minggu kedua disebabkan oleh peningkatan LH, luteinizing hormone dan FSH, follicle stimulating hormone. Ya, LH itu yang biru, ya, yang atas, FSH yang bawah, yang merah itu. Terlihat meningkat itu ya. Oke, kita lihat di bawahnya nomor 19, perhatikan sistem bedang miring yang digunakan untuk mempermudah kerja berikut ini. Ya, kita lihat bidang miring yang memiliki keuntungan mekanik terbesar. Ya, oke, keuntungan mekanik disimbolkan misalnya bedang miring seperti ini. Ini misalnya ini S, ini H. Ya, maka bedang miring adalah S banding H dibagi H. Mana yang paling besar? Kita lihat di sini keuntungan mekaniknya adalah S-nya 5 dibagi 2. Ini 2,5. Ini nomor 2, M adalah 2,5. 2,5 dibagi berapa ini? 2 apa 3 ini? 2 kelihatannya juga ya. Benar, ini 1,5 ya. 1,5 dibagi 1,5 dibagi 3 kelihatannya nih. Ini 3 ya. 1,5 dibagi 3 adalah 1/2. Ya, ini masih lebih besar ya, 2,5. Kita lihat ini 1 banding berapa ini? Enggak kelihatan. 1/3 ini kelihatannya. Ini keuntungan mekaniknya adalah 3 dibanding 1 ini kelihatannya 3. Enggak jelas ini angkanya. Oh, 1 ya. 1/1 berarti. 1 dibanding 1. Keuntungan mekaniknya 1 berarti ini. Ya. 1, ini 1, ini 1. Ya. Keuntungan mekaniknya 1/1 adalah 1. Nah, ini enggak kelihatan nomornya berapa, tapi kelihatannya kok panjang ya, enggak mungkin 1 itu kalau secara visual ya. Nah, kalau enggak 1 ya mungkin M-nya ini adalah 3 mungkin ya, 3/1 sama dengan 3. Enggak jelas ini angkanya berapa, kalau enggak 1 ya 3. Yang kedua, yang ini intinya, kalau ini kelihatan 4 dan 1. Ya, keuntungan mekanik adalah 4/1 sama dengan 4, ini paling besar ini. Ini enggak kelihatan juga nih 1 apa 3. Intinya seperti itu ya. Keuntungan mekanis terbesar dan terkecil ya.
Ini yang terbesar kelihatannya sih yang ini 4:1 yaitu 4. Yang terkecil ya kelihatannya adalah yang ini, yang 3. Ya. Cuma di sini tidak ada ya, 1 2 1 3 2 4 3 4. Ya, serba nggak kelihatan ya. Apa ini 5 mungkin ya. Jadi karena enggak kelihatan ya enggak bisa jawab saya. Ya, angkanya terlalu susah saya ikuti. Intinya bagian ini dibagi ini ya. Ini 2,5, ini setengah. Kelihatan yang paling kecil sih 2. Ya, ini kelihatan 1,5, ini 3. Yang paling kecil 2. Kita lihat yang 2-nya di depan adalah C. Kemungkinan besar C ini jawabannya. Ya. Yang kecil 2, yang paling besar mungkin yang 4 ya, 4:1. Ya ini, 2:4 ini ya. 2 ini kecil sekali, setengah cumaan. Ini 4. Ya yang lain mungkin lebih besar. Ya. Jadi kita pilih yang mungkin yang C. Intinya bagi aja bagian miringnya ini dengan ketinggian. Mana yang angkanya paling besar ya keuntungan mekanisnya besar, mana yang paling kecil keuntungan mekanisnya yang kecil, ya. Kita scroll ke bawah, sudah mentok. Ini tadi nomor berapa? Nomor 19. Masih ada nomor 20 kita punya di sini. Ini nomor 20. Gelombang permukaan danau seperti pada gambar berikut ini. Ya. Nah, gabus bergerak 20 kali selama 2 sekon. Berarti periodenya adalah T kecil ya dibagi N sama dengan 20 kali setiap 10, berarti periodenya adalah 2 second. Ya. Maka cepat rambat gelombang ya, kita hitung lambdanya. Dari sini ke sini, lambda ini adalah lambda. Dari sini ke sini cuma setengah lambda saja. Ya, 1/2 lambda. Kalau tambah 3/2 lambda, ya ini sama dengan 150. Maka lambdanya adalah 150 kali 2/3. Ini dicoret dapat 50. 50 kali 2 adalah 100. Lambda adalah 100 cm atau 1 meter. Kecepatan adalah lambda dibagi T. Ya. Di sini adalah 1 meter dibanding 2. 0,5 ya meter per second. Ya, jawabannya adalah 0,5 ya. Kita cari option yang 0,5 mana? Ya, enggak ada di situ. Ya, adanya 1,5, 2, apa saya salah? 20 kali dalam satu. Gabus bergerak turun terus naik lagi. Turun naik itu kan berarti dia turun terus naik lagi. Ini periode sudah benar ini. Periodenya harusnya 2 second. Ya. 20 kali selama 10 second. Periodenya 2 second. Panjang gelombangnya adalah kalau dari ini 1,5 lambda. Dari sini adalah 150, maka dari sini ke sini harusnya logikanya 100 ya. 1 lambda. Terus ini adalah 50 lambda. Jadi lambdanya benar, jarak dari sini ke sini harusnya 100 cm. 100 cm atau 1 meter. Ya, sekali lagi kecepatan adalah lambda dibagi waktu. Ya, periode adalah 1/2. 0,5 seharusnya. Ya. Sekarang tidak ada, saya tidak bisa jawab di sini. Gabus bergerak naik turun, maka cepat rambat gelombang pada permukaan air tersebut harusnya 1,5. Ya, saya nggak bisa menjawab ini karena memang tidak ada jawabannya. Ya, menurut saya 1,5. 0,5. Saya lihat lagi ya. Ini 2 ke sini, ini 100. Ya, logikanya pastilah. Dari sini ke sini 150, dari sini ke sini pasti 100. Dan turun naik ya, turun naik itu 20 kali dalam 10 sekon. Jelas ini 2 second. Ya sudah. Turun naik 20. Oh, N-nya 20, kebalik saya. N-/nya yang 20 ya. Ini T kecilnya, ini N-nya, makanya ini 10. Ya. 1/2 ini atau 0,5 ya, saya salah ya di sini. Jadi saya revisi ya, saya revisi pakai biru. Ini 1/2. Lambdanya benar 1 meter, ini sudah benar. T-nya ya, T-nya setengah. Jadi 1/2. Nah, jawabannya harusnya adalah sama dengan 2 meter per sekon. Maaf ya, saya salah di sini. 20 kali itu N-nya, ini adalah T-nya. Jadi
periodenya adalah setengah second, ya. Oke. Ya, ada kalau ini jawabannya. Maaf saya salah. Yang benar yang C berarti. Yang C. Kita 21 perhatikan gambar berikut. Apabila seorang mengalami gangguan sistem peredaran darah, ya, seperti pada gambar, maka dapat diprediksi orang tersebut mengalami ini darahnya terlalu sedikit. Ini anemia. Anemia. Oh, ini normal, ya. Ini orang tidak normal, anemia. Anemia. Ya. Penurunan berat badan, peningkatan daya tahan tubuh, kesulitan pembukaan darah ketika luka, kekurangan pasokan oksigen. Ya, karena darah merahnya juga kurang. Jadi yang membawa darah merah adalah yang membawa oksigen adalah darah merah, karena darah merahnya kurang, oksigen juga kurang. Dua-dua penggunaan racun bahan peledak untuk menangkap ikan menimbulkan kerusakan ekosistem air. Penggunaan bahan peledak merusak habitat, ya, dan tempat perlindungan ikan. Racun tidak hanya membunuh ikan juga yang berukuran besar, tapi ikan kecil akan terbunuh. Akibat yang ditimbulkan terhadap adalah ini merusak ekosistem. Ada enggak ini? Terbentuknya terumbu karang tidak, terputusnya daur hidup ikan tertentu, iya. Berkurangnya populasi plankton, iya. Bertambahnya jenis hewan-hewan baru. Yang jelas ini terputusnya daur hidup ikan tertentu, ya. Atau berkurangnya populasi plankton ini sebenarnya benar juga karena ada racun, ya. Mungkin yang dimaksud adalah yang B, mungkin penggunaan racun dan bahan peledak, ya. Ini membunuh ikan kecil, ya. Racun tidak hanya membunuh ikan berukuran besar, tapi juga ikan kecil ikut terbunuh. Jadi akan terputus dari hidup ikan tertentu, ya. Jadi ini aja untuk konteks dari kalimat yang ada di sini itu ini, ya. Kalau ini bahan peledak merusak habitat, ya. Habitat itu ada beberapa ikan tertentu yang tempat hidupnya rusak, ya. Oke. Nomor ketiga, kemajuan teknologi mampu meningkatkan kesejahteraan manusia, tetapi pemanfaatan bioteknologi seperti pembuatan kecap dalam skala besar, ya, juga akan berdampak buruk pada kualitas lingkungan. Dampak proses pembuatan kecap terhadap lingkungan, meningkatnya pelapas tidak, timbulkan bau tidak sedap, ini iya mungkin, ya, dari limbahnya. Pencemaran lingkungan, pencemaran limbah terhadap air ini rasanya, ya, lebih cocok. Tersedia makanan di perairan tidak, ya. Pencemaran air, pabrik itu biasanya ada limbahnya, ya. Kalau bau tidak sedap, ini mungkin bisa mungkin bisa ditutup-tutup kan. Tapi kalau pencemaran air, ini susah, ya. Nomor 40, ini nomor terakhir, sodium monofluorofosfat. Ini yang dilingkari ini berdasarkan gambar fungsi bahan kimia yang diberi tanda X, yaitu sodium monofluorofosfat ini, ya. Ini biasa pada pasta gigi, ya. Ini berfungsi untuk memberi fluor pada gigi, ya. Ada fluornya, sodium monofluorofosfat, ya. Ini adalah untuk penguat gigi, ya. Biasanya ini juga untuk terapi atau pengobatan pada gigi karies, ya, atau gigi yang terkikis itu, ya. Yang paling bagus adalah penguat gigi, melindungi gigi dari kekeroposan. Ini juga terapi untuk osteoporosis juga, ya, sodium monofluorofosfat ini, ya. Jadi jawaban terbaiknya menurut saya, abrasif ini kan mengikis gigi, enggak. Disinfektan rasanya mungkin karena dia juga membunuh kuman penyakit, tapi dalam hal ini mungkin tidak, ya. Jadi ini lebih kuat lah penguat gigi ini. Oke, ini sudah nomor 40. Jadi sudah total, ya, kita kerjakan sampai 40 soal. Ya, ini yang rumpang sebelumnya sudah saya berikan, ya. Oke, semoga apa yang saya berikan ini bisa membantu kalian belajar, ya. Ini ada sudah 50 soal, ya, dan bisa membuat UN kalian sukses nanti, ya, ke depannya. Ya, intinya adalah ke sana. Dan kalian semakin pintar juga. Oke, sekali lagi semoga sukses, ya. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa untuk selalu tersenyum, selalu bersyukur, dan selalu bahagia. Oke, sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.